ada orang, pokoknya semuanya ndak boleh. Ya Bu, yang Ibu hinakan aja sayur-sayuran Bu, tempe waktu sore gitu ya. Mungkin ditambah tahu lagi Bu, digoreng-goreng. Setelah tadi omelin sama ibu-ibu, oi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pak Dharma Muslim apa Kristen? Pak Dharma silakan Pak Dharma. Turun lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. .7 Oten berserak. Terima kasih saudaraku semuanya ya yang sudah bantu tap-tap layar. Ini yang naik mutar. Mau duduk kagak sih? Kan langsung ditendang. Kok yang adem-adem Bu ya? Masih muter. Nah, Bang Ibu Adem, selamat pagi Bu. Pagi Bang. Muslim apa Kristen Bu? Saya KTP-nya tulisannya Islam Bang. KTP tulisan Islam terus? Nabrak dong kalau terus-terus. Aduh, pagi-pagi Bu, istirahat aja Bu. Pagi-pagi nabrak ibu ini ngadi-ngadi. KTP-nya Islam. Aduh. Terus nabrak katanya. Aduh. Hancur. Bobo aja Bu, istirahat aja Bu. Gak usah naik ya, nanti nabrak juga nanti. La ilaha illallah. Mau mancing-mancing ya, udah tahu puasa mau mancing-mancing. Ya Allah ya Rahman. Asli Oten berserak Iya Bu ya, karena gini, ketika Tuhan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba kan, yang dikosongkan oleh Tuhan apanya, dan yang tinggal di diri Tuhan itu apa? Offset. Nggak ada. Offset. Offset. Akhir Peri siapa tuh? Capek gua. Ini kagak ada yang jelas. Bang Dedi, Muslim apa Kristen Bang Dedi? Wah tidur nih, lagi di laut nih tidur. Ada. Iwan Pila sambil di tap-tap biar Oten masuk ke perangkap. Nah, aneh, wah turun dia. Iya, coteng-coteng yang sok keras di bawah itu dia pengecut, kagak bakal berani naik, dijambak juga kagak mau. Nih Bang Abai, Muslim apa Kristen Bang Abai? Masih muter Oh masih muter ya, sini udah duduk. Soalnya dari tadi ini yang minta naik. Jadi kalau dari tadi mendingan ya begitulah. Coba nih si Gibran. Bro Gibran, selamat pagi bro. Ya, selamat pagi. Saya langsung inti saja ya. Enggak, Bapak Protestan Katolik, Pak. Sudah saya mau langsung bertanya saja, Agamanya Enggak, apa maksudnya dulu, Bang? jelas Agama dulu. Katolik apa Protestan? Saya Islam, tapi saya mau bertanya sedikit. Maaf. Oh, ya udah Bapak turun aja, enggak salam, enggak apa, nyerobot aja. Salam dulu kayak apa? Gimana sih Ustaz? Masa nggak ada hotel dari tadi nih 2000 orang?
Nggak tahu, heran pula. Masa ini Yunus dari tadi jam 3 loh, belum dapat orten dia. Enggak, saya ke Bennett, ganti akun ke Bennett. Nah, ini ada Boruni, ada. Putri, masih apa Kristen Put? Lama Tuman. Boruni, sini. Baru biar cepet sembuh penyakitnya baru. Nah ini Oten pas ini Buya. Otennya Yesus tuh dia tuh. Putri, Kristen apa Oten? Put. Ya. Selamat Kirain pagi, cewek. Put. Selamat pagi. Saya pakai akun anak saya ini. Enggak, Put, Protesan Katolik, Put. Saya Kristen, Pak. Protestan ya? Iya. Oke, kenapa kagak jadi Katolik? Memang haruskah? Harus Oke, lah. dilanjut. Gua dilanjut, ini banyak yang lapar ini. Silakan mau Ustaz Tata atau Yunus silakan yang dari tadi mungkin standby atas yang. Ya, lanjut. Makanya nanti ampas-ampasnya aja saya ambil lagi. Ampas-ampasnya. Lanjut. Di sini saya ingin bertanya. Semua yang ada muslim kah? Ya, muslim semua, Pak. Satata, woi monitor, woi. Kenapa, woi? Masih semua muslim. Kenapa? Saya ingin bertanya, semua yang ada di room ini muslim. Terus? Kalau berarti semua muslim sini ya, Pak? Iya. Nah, karena saya sendiri Kristen, saya cuma ingin mengajukan suatu pertanyaan. Apa? Tolong dijawab dengan jelas ya, Pak. Nggak mau. Lebih percaya Isa adalah Yesus atau Isa bukan Yesus? Bentar Pak, bentar ada syaratnya, bentar Pak. Sebelum Ustaz Tata menjawab, Pak Putri tolong bilang ke netizen di bawah, teman-teman bantu di tap gitu biar kagak rungkat gitu. Silakan Pak Putri. Kalau aku ditanya lebih percaya mana, aku lebih percaya Nabi Isa karena di Al-Quran Yesus itu nggak jelas sosoknya, tapi karena kisahnya mirip ya, itu nggak bisa kita hilangkan. Kisah itu sama, mirip tapi namanya diubah. Yang pasti, Pak. Gimana kalau kayak gitu? Ya lebih yakin Isa, lebih yakin Isa alaihissalam karena ada di Al-Quran. Yesus dia orang Israel, nggak ada nama Yesus. Di Israel nggak ada nama orang Yesus. Nama anak siapa itu? Saya tidak tanya soal Israel, Pak. Israel urusan lain. Ya, Israel kecuali perang dengan Gaza. saya lebih percaya Isa. Itu. Berarti Kan Isa maksa, tidak sama dengan Yesus. Pertanyaanmu maksa, saya udah jawab. Saya lebih percaya Al-Quran saya. Berarti Isa tidak sama dengan Yesus, begitu, Pak? Oke, kalau tidak mau dialog yang mana? Beda. Yang anggaplah gak sama. Mau dialog yang mana? Yang Isa atau yang Yesus? Ayo, pilih. Begini Pak, kalau tidak sama berarti saya salah room. Kalau sama berarti saya tempat yang room yang pas untuk pertanyaan saya berikut. Enggak, saya pinginnya mau sama atau tidak. Yang penting saya mau dialog sama kamu. Pilih yang mana? Mau yang Isa atau yang Yesus? Ayo. Yang masalah tuh bukan namanya, kisahnya kok sama gitu. Isa atau Yesus masalah. Ini Oten agak punah sekarang, jangan di ini. Atau Isa sama Oten sekarang mulai punah. Lanjut. Gimana silakan. Apa maumu Putri, silakan Put. Yang jelas jangan ngegas lah, slow aja bro. Silakan. Memang slow Pak. Saya menghargai Bapak lagi puasa, makanya saya lagi santai. Makanya saya bertanya. Iya, sambil ketawa-ketawa. Yesus gitu kan. Lanjut. Sama seperti atau Isa tidak sama seperti Yesus? Ya udah gak sama ya. Nah sekarang kita dialog. Mau yang Yesus atau yang Isa? Ayo. Jawab saja pertanyaan saya itu. Kalau tidak sama berarti saya salah room Pak. Saya minta maaf. Ya udah tidak sama. Kalau sama saya sama di room ini. Oke, jadi kalau saya jawab sama kita dialog pakai Quran dan Bible. Kalau saya jawab tidak sama, kamu pilih mau yang Isa atau yang Yesus. Kalau yang Yesus kita pakai Bible. Kalau yang Isa pakai Quran. Mau gimana yuk? Mau yang mana? Tadi kan Bapak bilang
bisa sama, bisa juga Udah, tidak. Ya. lama sama tidur sana tidur. Main tidur. Kacau. Makin kagak jelas tadi. Bro Berry, selamat pagi bro. Selamat pagi. Nah, ini pasien gua ini yang santun nih. Moga lo sembuh hari ini, bro. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Amin, puji Tuhan. Amin. Mantap. Ini ya, kalau mau dialog, gini, Bang Berry. Kalau mau dialog tak serahkan ke Ahi Yunus ya. Tapi kalau mau bertanya saya yang jawab. Ayo mau gimana? Mau bertanya atau mau dialog? Saya nggak apa yang ditanyakan tentang apa dulu? Ya sudah, dialog aja dengan apologet. Silakan, saya nyimak. Boleh. Kalau dialog Kamu boleh. kalau mau bertanya tentang Islam sama Ustadz Tata, silakan. Saya nggak berani bang, saya dibilang nanti penista. Enggak. Kalau kamu bertanya sama Ustadz Tata, silakan. Saya dibilang penista. Udah gini aja Berry bentar. Gue paham lo pasien gue, tenang, gue yang ngomong. Jadi Berry ini ketika disuruh bertanya dia kagak mau, dia maunya ditanya. Jadi seolah-olah dia ini orang yang paham biblos gitu. Coba dicek lu cek. Tapi susah, udah dari subuh tadi sama Pak Handi. Udah dari subuh tadi sama Pak Handi nih orang. Ini kasih dia bertanya aja. Kalau ditanya reward dah, Kamu bertanya nggak sama Ustadz Tata? Kamu nanya tentang Islam, nanti jawab sama Ustadz Tata. Ini yang nonton kan 2000, kita perlu edukasi. Pagi-pagi itu pengen edukasi. Nah, bagi Kristen yang mau bertanya sama Ustadz Tata silakan. Pak Berry mau bertanya tidak sama Ustadz Tata? Pak Berry? Yunus, gua dokternya dibilangin kagak percaya Yunus. Dia kagak mau bertanya meskipun dipaksa kagak mau dia. Iya. Ya udah ditanya aja deh. Yang ditanya. Bentar Ahi, aku mau belain barusan dipanggil Berry, aku mau belain. Ternyata ya memang Berry bener. Lanjut. Enggak, yang ini aja Ustadz Abuya, ini mah udah semalam kocak juga si Berry ini, aduh. Sayang. Ya udah sayang. Gini. Jadi Berry ini harus punya ditampilkan data. Jadi saya lihat Berry ini cocok dialognya sama Pak Anggur Asam karena Pak Anggur Asam kan selalu sama Pak Anggur Asam aja dulu, sama Pak Anggur Asam, biar sama-sama. Coba Pak Anggur Asam. Coba silakan. Kalau saya diizinkan untuk bertanya, yang penting jangan dibilang penista boleh. Oh, silakan bertanya Ah, itu dia. Tapi bertanya sama Ustadz Tata. Mau siapapun saya mau. Ya, yang penting niatmu itu baik kan, tidak mengandung menista. Silakan tanya sama Ustadz Tata. Nah itu dia bang, nanti dibilang menista, makanya itu bingung saya. Jangan kamu baca tapping, jangan kau baca tapping, udah yang di atas aja sini, nggak usah baca tapping, fokus sama pertanyaanmu, nggak usah baca tapping. Oke, Islam itu percaya sama Al-Quran. Ya percaya, wajib. Percaya, wajib kan? Terus. Berarti segala sesuatu apapun yang menjadi pedoman dalam kehidupan Islam kan Al-Quran. Ya, terus. Yang menjadi pertanyaan saya, di mana di dalam ayat Al-Quran dianjurkan untuk sunat atau khitan? Jadi, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atamahun ya. Ini artinya saya bisa bahasa Islam apa Arab? Iya, tenang. Jadi kita harus tahu di dalam surah Al-Baqarah 124 ini. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji dengan Tuhannya dengan beberapa kalimat. Kalimat itu apa? Perintah. Apa isinya perintah? 8 perintah. Di antaranya semuanya mengarah ke kebersihan. Mulai dari berkumur, bersiwak, ya, terus nanti memotong kumis, dan yang terakhir nomor 8 khitan. Ya, mana itu dalilnya di Al-Quran kalau itu Nabi Ibrahim disunat? Oh, Nabi Ibrahim itu di hadis kalau Nabi Ibrahimnya. Ya. Nabi Ibrahim disunat itu di mana dalil di Al-Quran kalau Nabi Ibrahim itu disunat? Oke. Kemana-mana. Nah, ini juga di dalam di sini fa'atamahunna di sini
karena memang menceritakan Nabi Ibrahim disunat, maka umatnya ya, atau keturunannya wajib disunat juga. Sama dengan nanti aku yang bertanya kalian yang kemana-mana di bawah. Nah, sudah dijawab gimana sih? Iya di mana? Dalilnya di Al-Quran mana? Nah ini Al-Baqarah 124 ini. Apakah dikatakan di situ Nabi Ibrahim disunat? Nah gini ya, kamu kalau nanya ke Islam, Islam ini tahu tentang per kalimat itu tahu. Aku nggak mau lanjutin bang, makanya aku pusing bertanya sama kalian. Sudah, silakan mau nanya apa lagi gini bang? Saya nggak perlu kamu mau percaya atau tidak gini. Kamu mau percaya atau tidak, yang penting kamu bertanya, saya sudah jawab. Pertama, di surah Al-Baqarah ini, Nabi Abraham ini diberi perintah. Apa perintahnya ini? Di antaranya adalah hitan. Ya, makanya Nabi Muhammad kenapa diwajibkan hitan kepada umatnya? Karena summa wahayna ilaika anitabi milata Ibrahim hanifah. Kemudian kami perintahkan kepada Muhammad agar supaya melanjutkan, meneruskan milah Ibrahim. Di antaranya apa? Ada kewajiban hitan. Udah ya? Di mana dalilnya bahwa mengatakan Ibrahim itu disunat? Nah, ayat ini sudah menyampaikan Ibrahim disunat, makanya Nabi Muhammad disuruh mengikuti. Iya, kalau nanti masalah umurnya di hadis, umur berapa? Nah, itu. Kok tadi kan udah saya bilang Islam percaya sama siapa? Sama Al-Quran. Kok dibawa ke hadis? Oke, saya jawab ya. Jadi Islam ini diperintah oleh Allah, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepadaku kata Allah melalui Al-Quran. Wa atiur rasul, dan taatlah kepada utusanku melalui hadis. Makanya kata Rasulullah, taraktu fikum amra ini lantadilu mata masatun bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan dua perkara. Kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah, Al-Quran, wa sunnah, hadis. Ini perintah Allah dan Rasulnya ini. Loh, kamu mengatakan jangan pakai hadis. Loh, perintah Allah supaya beriman kepada hadis. Nah, kamu melarang. Uang surat-surat Paulus saja, walaupun kata Paulus, aku menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan, tapi sebagai orang yang botol. Kamu percaya? Kenapa kami tidak boleh pakai hadis? Hadis itu perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad. Nah, terus. Boleh saya bertanya lagi? Bentar, bro Berry, bro. Lo pasien gue, jangan malu-maluin gue, bro. Gue dokter lo. Aduh, gue tadi kan bilang, kenapa Yunus ini orang kalau bertanya jadi kagak jelas. Orang lagi ngejelasin dia ngoceh. Dengarkan, bro, kalau Ustadz Tata lagi ngejelasin ya. Silakan bertanya lagi. Pertanyaan ke-10, silakan. Berarti dua dong kitab yang dipakai sama Islam. Nah, karena gini, kalau ajaran samawi itu tanda-tandanya ya, ada kitab suci, ada hadis. Makanya orang Yahudi ada Torah, ada Mikdas, Halaka, Akodah. Ini kalau dalam Islam ada Quran, ada fikih, ada hadis, ya ada kaidah fikih gitu. Sama seperti orang Yahudi. Kamu kira cuma pakai Taurat doang? Enggak. Mereka punya fikih-fikih, punya hadis, ada mereka. Oke, lanjut. Udah, boleh saya tanggapin? Mau silakan. Saya tidak memaksa Bapak untuk percaya mau percaya sama hadis, mau percaya sama Al-Quran, itu iman Bapak. Kenapa saya bertanya seperti ini? Karena kita berdebat yang semalam ini, kalian nggak percaya apa yang saya dalilkan. Makanya saya bertanya seperti ini yang semalam, itu Tuhan mati dan segala macam saya sampaikan ini, nggak percaya kalian tentang iman saya. Begitu. Ayo kita dialog. Kacau kau nih. Kau fitnah lagi, kau premis lagi. Kau premis. Kurang ajar kamu. Kau yang ini lagi yang tidak percaya kan? Ini gimana ini? Gimana ini? Kita debat santai kok gini. Jadi begini. Emangnya saya ngomong itu, aku salah ngomong itu apa tadi? Nggak ada kan? Yang kau salah ngomong itu bahwa kau premis bahwa kami ini tidak percaya dengan apa yang kau sampaikan, gitu kan? Bahwa Tuhan itu mati. Kami percaya bahwa yang kau sampaikan itu Tuhan mati, betul. Masalahnya kau tidak meyakini apa yang tertulis dalam Lukas, bahwa mayat Tuhan ini kau tidak katakan itu Tuhan, tapi mayat manusia. Berarti siapa yang mau percaya sama kau kalau kau mengatakan tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Bible? Bible menuliskan tentang kematian Tuhan, kau meyakini kematian manusia.
Jadi bertentangan dong. Ya kami nggak mau percaya. Kami percaya dengan yang tertulis. Tertulis memberitahukan kepada kita bahwa tentang kematian Tuhan. Kau meyakini tentang kematian manusia. Yang mana yang benar? Kematian Tuhan yang tercatat dalam Bible atau pernyataanmu kematian manusia? Yang mana yang benar? Udah saya bilang Bang, Yesus itu Tuhan dan manusia. Yang mati Tuhan dibilang dia Tuhan itu Tuhan kemanusiaannya. Iya, yang di dalam Bible. Tapi kalian nggak percaya pernyataan saya penjelasan seperti itu. Kalau kalian menjelaskan tentang apa kalian jadi harus Bang Yunus, percaya. saya terpaksa masuk nih Bang Yunus. Karena ini si Berry ini dari semalam sama saya, sama Bang Handi, sama Bunda Natalia itu udah habis sudah nggak ada ininya lagi. Jadi percuma kita olah lagi. Tuhan tetap mati. Tuhan mati, itu ada ayatnya, dia tetap aja kemanusiaannya muter-muter di situ kepala. Bos, orang kayak gini buat mainan gak apa-apa. Oten punah. Assalamualaikum Bunda. Halo. Jangan diseriusin, Bunda. Umi jangan diseriusin. Nanti dia kabur Mi. Ya udah. Nanti Saya mute. kabur. Habis deh. Saya mute. Kita sejam Bunda. Nemunya kayak gini. Ya enggak apa-apa daripada dananya, ya kan? Iya. Sadarlah kau Berry, sadar Ini Berry. kita akhirin ini. BBM langka. Saya ini ya, saya follow ya Bang Berry. Saya follow ya, lanjut sama yang lain. Jadi begini Bang Berry. Bang Berry sebenarnya begini. Gini, kan di dalam itu dituliskan, ya kan? Dalam 1 Korintus 11 nomor 26. Kira-kira menurut Pak Berry ini 1 Korintus 11 nomor 20 ngopi lagi dia. 1 Korintus 11 nomor 26 ini ayat yang benar yang diimani oleh orang Kristen atau ini ayat yang salah yang tidak diimani oleh orang Kristen? Itu dulu, gitu loh. Gak enak kamu nih, guru-guru saya udah sampaikan, Berry jangan kelamaan ngopinya nanti mental loh. Saya aja on cam deh kalau kamu gini. Ini saya aja on cam deh. Bang Yunus worry. Berry satu-satunya tinggal. Ini saya on cam nih ya. Sejam, Bun, sejam kita itu nunggu. Dapatnya kayak gini. Masa kita harus nunggu sejam lagi, Bun? Ya udah yang ada aja dulu. Nah si Gitu. Berry ini dari tadi pagi itu sebenarnya dia bagus, dia nggak ngehujat nggak apa, cuma dia belum dapat konsepnya aja, itu aja yang dia masih puter-puter. Jadi tadi pagi itu lama di tempatnya Abu ya tuh sampai kedengeran ngoroknya, nggak mau bangun-bangun. Udah kembali Berry. Karena yang saya 1 Korintus 6:26 nggak ada ayatnya. Bukan. 1 Korintus 11 nomor 26, bukan 6. Ya Allah Rabbi, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Saya tanya simpel sama Berry. Menurut Berry, ayat dalam 1 Korintus ini, ya kan, benar atau salah? Itu dulu. Yohanes Soalnya juga dia nggak terima. Bang, Yohanes juga ada tuh Tuhan mati. Bukan Yohanes, Lukas. Oh Lukas, sorry. Tadi pagi dibahas itu. Mereka tidak menemukan mayatnya Tuhan Yesus. Oh Itu dia di dalam satu Lukas. berangkat kali ya. Kan udah saya bilang, yang mati itu kan tubuh kemanusiaannya. Tulisan di ayat itu yang mati siapa Berry? Manusia atau Tuhan? Kalau ditulisannya Tuhan. Nah berarti yang mati Tuhan atau manusia? Tuhan, tapi tubuh Tuhan kemanusiaannya. Bukan keilahiannya. Keilahiannya kepada sang Bapa di surga, kembali kepada tahtanya yang semula. Allah. Sesudah diiakan disangkal pula lagi. Aduh, iya Berry. Jadi yang mati itu manusianya atau Tuhannya nih? Tuhan tubuh kemanusiaan. Iya, Tuhan atau manusia? Mau mutar sampai kapan? Kalau nggak percaya saya bilang nggak bisa.
nggak akan Kamu berubah bilang Bang saja Yunus. jawaban saya sama. Coba dirubah pertanyaannya Bang Yunus. Yang berkorban itu manusia atau Tuhan? Ya makin putar kayak kue putar kalau begitu. Coba yang berkorban. Putar pertanyaan pasti saya jawab seperti itu, Bang. Iya, Bentar, yang Ayu Yunus berkorban. semalam udah, Oh, iya. sekarang sama Kak Aki Madu, silakan Ayu maju, Ayu Yunus. Ya Allah, ya Rahmanirrahim. Ayo, Beri, bro. Apa lagi? Nah, ya, yang mati kan kata dirimu itu adalah manusia, bukan Tuhan. Iya. Nah, yang menebus dosa manusia, yang berkorban itu manusia atau Tuhan? Bukan dosa yang ditebus, Bang. Itu yang salah. Apa yang ditebus terus? Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, manusianya sama aja, Beri. Beda, Bang. Bedanya di mana? Kalau dosa itu kan perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan, tapi manusianya berarti semua yang manusia yang telah duluan jatuh ke dalam dosa. Dia yang nebus manusia nebus dosa dah. Iya, yang nebus manusia dari dosa itu Tuhan atau manusia? Ya Tuhan lah. Penembusan itu dengan cara apa? Hah? Dengan cara apa? Cara penembusan itu? Ya, cara penembusan dia mati di tiang salib itu. Nah, berarti yang mati Tuhan. Yang mati Tuhan berarti toh? Ya udah saya bilang Tuhan kemanusiaan ya. Tuhan manusianya atau Tuhannya sih? Tuhan tubuh kemanusiaannya. Capek, harus ditulis nih. Yesus ini duinatur, bener enggak? Yang bahasa Indonesia yang apa aja, yang bagus-bagus saja. Iya, kan Yesus nih. Kurang gede tulisannya. Yesus. Tuhan 100%, manusia 100%. Iya. Nah, disalib. Yang disalib ini atau ini? Atau dua-duanya? Milih, ayo coba. Apanya nih? Ya, Yesus ini disalibkan. Kan ini duinatur nih. Ya. Nah, yang disalib itu Tuhan 100%-nya atau manusia 100%-nya atau dua-duanya? Dengar Bang. Yesus itu ini Yesus. Manusia tubuhnya itu yang kemanusiaannya. Kalau keilahiannya itu yang Allah Santai dulu, nggak kesono. Kan Yesus nih, Yesus. Duinatur toh, bener enggak? Tuhan 100%, manusia 100%, betul enggak? Iya. Nah, yang disalib tuh yang mana? Jangan ngopi, tiba-tiba ngopi. Aku catat, biar apa? Penyakit amnesia dini itu terhapuskan dari otakmu. Biar enggak amnesia. Suka amnesia dini pula orang-orang nih. Ayo, coba. Jangan. Ini Oten bikin rese gua tendang loh. Ya, lama keluar masuk kayak ingus. Ya. Bro Van, selamat pagi bro. Pagi, selamat pagi. Oke, Bro Van, kita diskusi slow ya di pagi hari ya. Iya, siap. Ya, siap. Thank you, Bro Van. Bro, ini gua lupa lagi, lo ini Protestan Katolik, Bro? Protestan. Oh, Protestan, siap. Bentar ya sebelum dilanjut, Iwan Pila gimana sih ini? Perasaan gua tiap hari iklan tapi YouTube gua kagak naik. Ayolah, saudara. Nah, nih lagi live nih. Bentar ya sebelum dilanjut, Iwan Pila, saudaraku yang baik hati dan tidak sombong. Nah, ini nama akunnya ya. Yang belum subscribe, bantu di-subscribe dulu. 2,7 mata memandang. Masuk dulu ke YouTube, pencet tombol subscribe, insya Allah gratis, tidak bayar ya. Dan jangan lupa juga debater yang lain ya, Ustadz Tahta ya, namanya Tahta Channel. Nah ini, aduh lihat tuh baru 1,8, padahal setiap gua live ini penontonnya sampai 3.000, 2.000, tapi subscriber YouTube gua kagak naik. Mereka nggak mau subscribe soalnya iklannya panjang iklannya. Iklannya ya, panjang. Ya, Iwan Pila ya. Yang mau aja lah, saya nggak maksa, yang kagak mau jangan dipaksakan ya. Terima kasih saudaraku, barakallah yang sudah standby di YouTube. Lanjut.
Akun kita di follow juga, Buya nggak adil nih ah. Ya, di follow semua akunnya dari Silakan atas sampai di-follow, bawah. saudara. Di Insya follow Allah, semua, ya. Mimila, Ustadz Tata di follow semuanya. Bentar, Ustadz Abuya, ada yang aku mau penasaran pengen nanya nih sama Oten, boleh nggak? Silakan Ahyun, silakan. Enggak, tapi fan ini Kristen kagak? Dia pasien saya juga, karena tadi kenapa saya nggak nanya Kristen apa Muslim? Berarti saya itu pasien gua kalau udah tahu. Lanjut. Oke, fan gue boleh nanya? Fan. Siapa? Bang Yunus. Nanti kalau udah slow nggak ada Oten lagi, kita bagi-bagi rezeki ya sama Ikhwan Villa. Makanya ayo follow Siap, semua. Umi. Nggak naik. Siap Umiku. Ya, Umi siap. terkece. Nah. Fan, kamu kan Kristen, Fan. Pan, bangun. Iya, Kristen. Oke, Kristennya Kristen apa, Fan? Protestan, Pak. Protestan. Saya boleh tanya, Boleh. betul tidak yang membuat Yesus itu adalah Tuhan adalah dewa Hermes? Tidak. Tidak? Iya, tidak. Anda mengatakan tidak itu berdasarkan asumsi atau dalam Bible? Dalam Bible. Baik, kalau saya punya datanya bahwa dewa Hermes itulah yang menjadikan Yesus Tuhan, gimana? Silakan tunjukkan gitu loh. Baik, Anda punya Bible di situ? Punya. Aku bukain. Baca Bible Kisah ya. Para Rasul 14 nomor 12. Kisah Rasul pasal 14 ayat 12. Nah. Kau bilang kau punya Bible, ngopi, kurang ajar. Kau bikin batal puasa aja. Aku bukain. Kau bilang kau punya Bible. Oke, thank you sekali lagi yang sudah ke YouTube saya, yang sudah subscribe ya. Semoga yang laki-laki bisa tambah sabar dan bisa bertambah rezeki, bertambah segalanya lah. Yang perempuan juga bisa bertambah sabar ketika suaminya ingin bertambah-tambah. Lanjut. Ustadz Madu gelap, Ustadz Madu. Kisah Ya, Para bentar Rasul 14 nomor 12. Bacakan Ustadz Madu. Barnabas, santai dulu. Iya tuh. Pan, masuk pan, jangan keluar, ini dibantuin tuh sama Kang Madu tuh. Lo ini gimana seorang Kristen kagak punya biblos, malu-maluin gua lo. Lanjut Kang Madu. Iya, punya. Biblos. Ini kan Iya. Ini nih. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. lalu Gitu. Mereka menyebut Paulus siapa di situ? Hermes ya. Hermes, ya. Mereka Lalu menyebut pertanyaannya apa? Paulus Hermes. Bentar, Van. Sekarang buka Roma 14 nomor 9. Roma 14. Kita buktikan kan? Nah, Roma 14 nomor 9. Ingat, Paulus itu adalah Hermes. Roma 14 nomor 9. Pelan-pelan. Santai dulu. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Beginilah firman Elohim, saudara. Jadi dewa Hermes ini berkata dalam Roma 14 nomor 9, sebab Kristus telah mati dan bangkit kembali supaya dia menjadi Tuhan. Nah, pertanyaannya kepada Fen bahwa yang menjadikan, yang berkata Yesus Tuhan itu dewa Hermes yang adalah Paulus atau bukan? Iya, Paulus kan mengikuti ajaran yang sebelumnya toh. Para Paulus dewa murid Hermes Yesus. bukan?
Ya itu kan anggapan orang. Kamu nggak baca di ayat sebelumnya. Mereka berkata dewa telah turun. Mereka itu siapa? Orang-orang Ya, yang berarti- melihat mujizat Yesus. Sebentar dulu Ya, ini. Sebentar dulu. Ah. Ini kan karena saya yang menjawab toh. Sebentar dulu. Ya udah silakan. Jadi ketika mereka mengatakan seperti itu ya wajar lah. Kalau mereka menganggap siapa Paulus ini dewa, kan seperti itu nggak masalah. Iya. Tetapi namanya Paulus ya tetaplah Paulus. Walaupun orang menganggap dia dewa, inilah dewa itu ya itu terserah mereka. Nah, kira-kira anggapan orang di masa itu benar atau salah? Ya, yalah salah lah kan. Paulus kan bukan dewa. Lah, apa bedanya dengan kamu yang menganggap Yesus Tuhan? Yesus kan bukan Tuhan. Apa bedanya Yesus dengan Tuhan kok. kamu? Ya berbeda dong. Bedanya apa? Di orang-orang yang hidup sejaman dengan Paulus beranggapan Paulus adalah dewa Hermes. Kau mengatakan itu adalah anggapan mereka. Anggapan memang mereka betul. itu salah. Apa bedanya dengan anggapan Anda yang menganggap Yesus itu adalah Tuhan? Duh, memang Salah dia atau Tuhan. benar? Yesus itu Tuhan. Apa? Memang Yesus itu Tuhan. Di mana salahnya? Baca Matius 26 ayat 64. Oke, bacakan. Tampilkan layarnya. Sekarang begini, Kanda Aku Mandu, jalan izin, pulang. akhi. Ini ada Christian. Christian, selamat pagi, Chris. Ya, selamat pagi. Oke, Selamat Anda pagi. ya sebagai Protestan atau Katolik, bro? Mohon maaf. Saya aliran dari Pentakosta. Oh, Pentakosta, siap. Begini ya, di sini ada dua Kristen. Jadi saya harap Anda bisa saling membantu. Ketika Van butuh data, mungkin bisa dibantu oleh Christian. Bro Christian, di sana ada Biblos nggak dekat Anda? Apa, Bro? Di dekat Maksudnya dia di Anda nama ada apa Biblos Ustaz nggak? Abu yang pesta apa? Pesta pora apa? Pantai apa? Pesta pora. Pentakosta. Oh, Pantai Costa. Bukan pesta pora lagi. Gimana bro? Gila kamu. Bro, Iya, bro. ada Bibel nggak dekat Anda? Biblos? Ada. Ya, Ada, bro. mantap nih bisa saling membantu ya. Yang penting kondusif. Silakan Bro Fen, ini minta bantuan sama Christian. Silakan Bro. Sesama Kristen jangan saling Matius mendahului. 26 Silakan. ayat 64. Apa, Bro? Nah, jangan bercanda dong. Saya nggak suka bercanda. Serius kalau bahas Bible. Bagaimana? Buya, izin dari perangkat jauh sebentar 5 menit pulang. Aman. Oke, lanjut. 1 jam nggak apa-apa Ustadz Madu. Itu Christian. Tadi saudaramu kan bilang Yesus ini adalah Tuhan. Betul nggak Pak Fen? Benar. Benar. Sekarang buka. Nggak usah dulu ke Matius. Buka dulu, iya sama-sama Matius deh. Buka Matius 11 nomor 25 dulu deh. Ya udah. Silakan baca. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Tuhan langit dan di bumi di situ siapa kata Yesus? Bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Iya, yang saya tanya, kata Yesus di situ Tuhan langit dan Tuhan bumi siapa? Tidak ada. Bapak. Sini biar aku aja yang jawab, Bapak. Bapak. Apa Anda mengaku Bapak itu Tuhan langit dan di bumi. Lalu Yesus Tuhan di mana? Oke, coba kau buka Ibrani 1. Oh, main Ibrani. 1 ayat 8. Nah, Ibrani silakan 1 ayat bacakan.
Baca. Ya di situ Bapa memanggil Yesus juga Allah. Ayo. Oke, Bapa memanggil Yesus Allah. Baik. Bapa memanggil Yesus adalah Allah. Saya bantah lagi. Baca Ibrani 5 nomor 7. Apa? Yesus selalu mempersembahkan doa dengan ratap tangis kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Atas kesalahan Yesus, Tuhan mendengarkan Yesus. Kalau Yesus adalah Allah, Allah adalah Yesus, lalu Yesus meminta berdoa diselamatkan kepada siapa? Iya, kepada Bapa. Nah, berarti yang Tuhan yang mana? Loh, kok gitu konsepnya? Nggak seperti itu. Arti berdoa itu hanyalah sebuah komunikasi. Komunikasi dengan Bapa. Tidak ada salahnya. Tidak ada Arti salahnya daripada di situ. doa itu adalah komunikasi Yesus kepada Bapaknya. Betul tidak? Iya, betul. Yesus yang adalah sebagai Tuhan ini berdoa kepada Bapaknya. Bapaknya Tuhan bukan? Iya, Tuhan. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, betul? Iya, betul. Bapa punya anak namanya Yesus, betul? Iya, betul. Yang adalah Tuhan. Betul. Lebih tua mana? Bapa atau anaknya yang namanya Yesus? Oh, lebih tua. Kan Yesus kan awal dan akhir. Tiada awal dan akhir. Yang saya tanya, Bapa ini kan Tuhan. Kekal itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Di mana Yesus itu tidak berawal dan tidak berakhir? Ya di kitab Wahyu kau bacalah itu ada. Orang Yesus itu berawal dari rahim Bunda Maria, berakhir di tiang salib. Oh, berarti kamu nggak tahu Yesus itu firman. Yang tidak berawal dan tidak berakhir itu hanyalah Melkisedek. Sebentar. Firman itu adalah Allah. Sedangkan Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Kayak telur ceplok. Itu yang kau bahas adalah telur ceplok. Yohanes 1 ayat 1 kan. Yang tidak berawal dan tidak berakhir itu disebutkan adalah Melkisedek. Ibrani 7 ayat 1. Melkisedek itu tidak memiliki berkesudahan, tidak berawal, tidak berakhir. Itu Melkisedek, bukan Yesus. Ibrani 7 ayat 1. Kau tidak baca. Di mana Yesus itu tidak berawal dan tidak berakhir? Di kitab Wahyu itu ada, Pak. Di kitab Wahyu adanya Yesus dikatakan ciptaan Allah. Wahyu 3 nomor 14. Ketawa lagi. Ayo gimana? Ini sudah melebar ini jauh-jauh ini. Dengarkan. Saya rincikan baik-baik. Kau kan larikan dalam konteks ini Yohanes 1 ayat 1. Oke, kau larikan ke mana? Yang Wahyu berapa? Dengan Yesus ini menjadi Wahyu berapa tadi? Dengarkan kalau saya ngomong. Iya, dengarkan. Saya ngomong, nanti saya kasih dalilnya. Kamu catat, habis itu kamu bagian menyangga, kau bacakan dalil yang saya sampaikan. Dengarkan baik-baik. Kamu kan larikan ini kepada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman. Ya, kau percaya itu gitu bersama-sama dengan Allah. Dengarkan. Bagaimana saya ngomong, Anda ngomong gitu loh. Kita sanggah itu dulu. Saya ngomong, ya udah kau yang ngomong dulu deh, baru saya diam. Kau ngomong saya dulu, kalau ngomong ya, udah, saya bilang. ngomong iya. Jadi dalam konteks ayat Yohanes pasal 1 ayat 1 itu dan seterusnya itu berbicara tentang Yesus Kristus ya. Itu bukan berbicara tentang Melkisedek. Jadi Anda salah kaprah sekali kalau mengatakan itu merujuk kepada yang bilang Yohanes 1 ayat 1 itu Melkisedek siapa? Sebentar dulu. Nah, kamu kan jangan framing ini lagi bulan puasa, saudara. Katanya mau suruh aku tanggah dulu. Ini saya sudah mau tanggah ini. Kamu tanggapi tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Saya sampaikan Melkisedek itu Ibrani, bukan Yohanes. Oh, iya, kau larikan ke Yohanes 1 ayat 1. Iya, jadi kau percaya kan Yohanes 1 ayat 1 itu berbicara tentang Yesus kan?
Iya, karena kau larikan ke Yohanes 1 ayat 1. Dengarkan, karena kau larikan ke Yohanes 1 ayat 1 yang pada mulanya itu adalah firman, kemudian Yohanes 1 nomor 14, firman itu menjadi manusia, berarti sebelum menjadi manusia dia adalah apa? Firman. Firman. Baca Wahyu 3 nomor 14. Baca. Wahyu 3, Wahyu berapa? Wahyu 3 nomor 14. Dan benar Tuhan adalah penciptaan Allah. Firman itu Allah sendiri. Baca ulang yang Christian. Baca yang keras ulang. Dan dituliskanlah kepada malaikat jemaat Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, pemula dari ciptaan Allah. Nah, saksi yang setia dan benar ini yang diciptakan oleh Allah siapa? Jujur. Ya kau jawab dulu, kau narasimu dulu, bagaimana? Saya tanya nih, saksi yang setia dan benar ini yang diciptakan oleh Allah siapa? Bentar. Ayo, ngaku. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Ya kan? Permulaan dari ciptaan Allah. Timbul pertanyaan, saksi yang setia dan benar ini yang diciptakan oleh Allah ini siapa namanya? Itu kan permulaan. Artinya bahwa dia yang awal, dia yang akhir. Itu kesaksian dari permulaan. Lalu apa pertanyaan Anda gitu loh? Saya nggak paham pertanyaanmu. Yang saya tanyakan, inilah saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan siapa? Lah, dari ciptaan siapa? Ya dari ciptaan Tuhan lah. Nah, dari ciptaan Tuhan. Di situ sosok siapa yang dari ciptaan Tuhan? Namanya siapa? Iya, kau eksposisi dulu ya. Dari siapa itu? Kira-kira merujuk kepada siapa? Saya jawab itu Yesus. Kalau Anda? Kamu nanya sama saya? Pen, ayolah. Kamu Kristen kok nggak punya Bible di samping itu gimana sih? Jadi Kristen itu persiapkan Bible di samping. Jadi kalau diskusi itu enak. Jadi tinggal buka. Fan. Jangan kelamaan bacanya. Nanti netizen sana bosan lihat kau ngopi terus nih. Kristen menurut Anda, ya kan? Saksi yang setia yang diciptakan dari Allah ini siapa? Kalau dari Amin. Yesus bukan? Ayo. Saksi yang setia, ya kan? Ciptaan dari Allah ini, itu Yesus bukan? Ini dua orang macet juga sama gimana sih? Nggak ada di situ dikatakan Yesus, Pak. Iya, begini untuk fans sama Christian, coba Anda saling membantu biar tidak diam komalnya. Maksudnya kalau fan ngomong, Christian diam. Nanti fan cari data, Christian yang ngomong. Gitu, jangan semuanya diam, berfirman dalam hati kagak jelas. Teman-teman. Masalahnya yang ditanyakan ini nggak ada korelasinya. Jadi di situ bukan Yesus. Hah? Jadi di ayat itu bukan Yesus. Iya Yesus. Berarti iya. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Lalu yang diciptakan dari Allah, dengarkan, ya kan? Saksi yang ini yang diciptakan oleh Allah ini siapa? Yesus bukan?
Bukan. Kok dia diciptakan? Bukan. Bagaimana sih? Oke, kalau itu bukan Yesus, silakan baca Wahyu 1 nomor 5. Kita cari tahu siapa saksi yang setia. Aduh. Dengarkan, saksi yang setia ini, silakan Pak Christian buka dalam Wahyu 1 nomor 5. Biar si Van ini telinganya itu dilebarkan. Jangan jawab pakai asumsi. Dari tadi dia bilang bukan Yesus, bukan Yesus. Coba Christian. Dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang Nah, pertama pinter. dan yang berkuasa Dari di atas Yesus raja Kristus. bagi dia yang mengasihi Dari kita Yesus dan yang Kristus. telah melepaskan dari dosa kita oleh darahnya. Nah, Bang Yunus izin. Kalau kita masuk ke Wahyu 1:1 itu juga kan kelihatan itu bahwa Allah yang memberi wahyu kepada Yesus. Benar nggak itu? iya, wahyu dari Yesus itu Yohanes 3 ayat 34 penerima firman. Yohanes 17 nomor 8 penerima firman. Cuman dua orang ini kan tetap memaksakan Yesus Tuhan, Umi Mila. Iya makanya. Jadi kita langsung tutup saja. Dia bukan hanya utusan, bukan hanya penerima firman, dia ciptaan Allah. Layak tidak yang namanya ciptaan Tuhan ini, ya kan, dituhankan. Pantas tidak yang diciptakan oleh Tuhan ini diangkat menjadi Tuhan, ya kan? Pantas tidak? Bukan diciptakan, bro. Apologet muda ini adalah saksi yang setia. Permulaan dari ciptaan Allah. Nabi, dengarkan, kucontohkan. Nabi Adam ini adalah orang yang setia. Permulaan dari ciptaan Allah. Yang menciptakan Nabi Adam berarti siapa? Tuhan. Ya udah. Jadi gini loh Pak. Jadi gini loh Pak apologet ya. Saya kasih tahu. Permulaan dari ciptaan itu maksudnya apa? Ciptaan yang dia ciptakan gitu loh. Bro, merujuk mau kepada dia permulaan Yesusnya. dari ciptaan, dengarkan. Mau dia permulaan dari ciptaan, mau dia terakhir dari ciptaan. Permulaan dari kalau Allah menciptakan Yesus, nah itu baru benar. Ini kan tidak Bro, begitu dengarkan ayatnya. saya baik-baik. Ini Dengarkan. kamu salah juga, benar. Iya, dengarkan. Ini bukan konteks. Ini bukan konteks permulaan dan akhir. Dengarkan. Mau dia Pak Christian, permulaan. tolong dibacakan lagi ayatnya. Iya, dengarkan baik-baik. Kamu kan Ini punya saya akan dalil. jawab. Saya sudah ngerti Kamu maksudnya. kan cuma Saya akan ngopi. jawab. Dengarkan. Iya, dengarkan. Bentar, gantian ngomongnya. Kita bukan anak kecil, udah pada dewasa. Edukasi lah, akademis ininya, diskusinya ya. Gantian. Demis, Lanjut. ini ngomong dipotong-potong juga. Kamu itu kan begini, kamu ini kan saudara Kristen yang sedang diajari biar pinter, yang tadinya bahlul menjadi pinter gitu loh. Jadi sorry kalau saya terkadang suka meninggi. Dengarkan baik-baik ya. Saya tidak membahas dan menekankan dari konteks ayat itu tentang yang awal maupun yang akhir. Yang saya tekankan adalah ciptaan. Mau dia awal ke, mau dia akhir ke, kesimpulannya adalah dia ciptaan dari siapa? Awal dan yang akhir. Iya, mau dia awal ke, mau dia akhir ke, kesimpulannya dia ciptaan dari siapa? Nah, kamu mengatakan dia ciptaan dari siapa kan? Iya. Itu kamu sudah salah membaca ayatnya. Inilah firman tidak dari ada kata dia di situ. Inilah firman dari Amin. Sini saya kasih bantah kamu Pak Christian, tolong bacakan lagi Pak Christian. Tolong bacakan ya. Permulaan dari ciptaan siapa? Permulaan dari ciptaan Allah yang dia maksud adalah gini loh Pak. Ciptaan Allah itu apa? Gini dengar, ciptaan Allah itu apa? Ya bumi ini, ya manusia ini, ya hewan ini, itu permulaannya. Berarti sosok yang di situ bukan Yesus. Permulaan dari, artinya dia sudah kan ada Abu ya, saya moderator, dari biar saya sebelum. promosikan dia. Dengarkan. Bagaimana sih kamu ini? Dengarkan. Kamu salah baca. Kamu jadi di nggak lulus ayat itu nyelat bukan bahasa Indonesiamu nih.
Mohon maaf ya, saya agak meninggikan diri nih ya. Baik-baik. Kayaknya kamu nggak Iya, lulus bahasa permulaan Indonesia. dari ciptaan Allah. Intinya ada sesuatu yang diciptakan dari Allah, betul tidak? Iya betul. Yang diciptakan awal dari ada Tuhan itu sesuatu yang apa? diciptakan dari Allah. Sesuatu ini Iya. siapa? Alam Sesuatu semesta, itu matahari alam atau semesta. Yesus? Nah, permulaannya itu siapa? Iya, permulaan ini yang diciptakan dari Allah ini siapa sosoknya? Siapa? Itu tidak berbicara tentang sosok. Lalu siapa? Nah, kan blunder kamu bahasa Indonesiamu ini. Loh, Mohon maaf Wahyu lagi nih 1, sekali nih. dengarkan. Tuh, comot sana, dengarkan comot sini. baik-baik. Kamu tuh nggak ada Comot sana, ilmunya, comot. diajarin cerewetnya banyak. Ngajarin Kamu banyak tampilkan data tapi bahasa Indonesiamu jelek, gimana sih? Loh, kamu yang nggak baca, saya baca. Di situ Kita diterangkan. baca ya lagi ya Inilah tadi ya. firman dari Amin, saksi yang setia. Ada diberikan ciri-ciri dalam dalil itu. Ciri-cirinya satu, saksi yang setia. Saksi Iya, yang betul. setia ini siapa? Allah. Saksi yang Ya, setia Yesus kok itu, Allah sih? Yesus itu adalah Allah. Saya tanya, saksi yang setia itu siapa? Yesus, betul. Yesus, ya kan? Permulaan dari ciptaan siapa? Mana? Permulaan dari ciptaan siapa itu? Itu baca tuh. Permulaan dari ciptaan siapa? Kan saya sudah kasih tahu tadi. Bahasa Indonesia kan Memang kurang. bahasa Indonesiamu yang nol bilang saya pula. Udah belajar bahasa Indonesia. Permulaan dari ciptaan Allah, yang dimaksud ciptaan Allah itu ya dunia ini. Mana tulisannya Permulaannya itu dunia? adalah Dunia Yesus itu diciptakan dalam Kejadian Begitu 1 kalau ayat membaca 1. bahasa Indonesia baik dan benar. Penciptaan merujuk itu kepada tidak ada di dalam sini, Yesusnya. adanya dalam Kejadian 1 ayat 1. Sudah Nah, blunder kamu sekarang sini, saya blunder. Oke, saya uji ya. Saya uji bahasa Nah, Indonesia. oke, kita Coba, uji baik-baik. Akimadu, tolong bukakan Matius Nah, 12 dibukakan ayat lagi. 15. Nggak apa-apa, kita uji bahasa Indonesia. Bukakan terus. Enggak. Nggak mau baca dari kitab Kejadian pasal 1 sampai Wahyu? Enggak. Kejadian itu terlalu sulit bagimu. Jadi coba kita uji dulu. Uji Oke, bahwa kita kau uji. pintar bahasa Indonesia. Oh, siap dong. Oke, Kita uji. Oke, Ustadz Madu, saya yang buka sendiri atau Ustadz Madu? Buka Matius 12 ayat 15 perikopnya. Kita pembahasan daripada perikop untuk mengetahui bahwa dia ini pintar bahasa Indonesia. Berarti sudah terjawab belum ini? Iya, suka-sukamu sudah gitu terjawab dong. menurutmu, nggak apa-apa. Ya kan? Ya. Tapi aku lebih kalau dibilang cukup belum cukup sih ini bang Apologet, karena ini Nggak apa-apa, karena kalau kita muter-muter di situ, Aki, stucknya akan di situ. Maka kita harus mempermalukan dia dengan bahasa dia yang mengetahui bahasa Indonesia. Itu dulu. Oh iya dong. Ini Mohon maaf nih. Karena kalau itu, Nah, atau aku gini pengen aja, uji saya dia mau bahasa coba Indonesianya saya kayak mana aja. coba. Saya on cam aja nih, saya on cam aja. Saya on cam, nih saya on cam, sabar ya. Saya on cam. Enggak, saya paling tidak suka kalau orang mengatakan saya tidak mengerti bahasa Indonesia. Kita harus uji, gitu. Saya pengen diuji, biar kita tahu siapa yang tidak bisa bahasa Indonesia. Aki, tolong besarkan saya on cam. Aku nggak bisa besarin. Dari mana tadi pembahasannya? Oke, Dari kitab apa lagi? besarkan saya. Ntar. Ini kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Kenapa itu? Kelihatan nggak? Nah, kita nyalain dulu. Naikin. Wah, Roh Kudus marah. Wah, itu kelap-lip. Tep. Ini aduh, mulai ini kagak kondusif ini goyang-goyang. Lanjut. Kenapa Yunus bisa gitu? Tep. Ngelag banget sih. Hampir Akimadu nggak bisa buka. Ini aku bukain aja mungkin dari kitabnya banyak. Iya, aku belum buka, nggak bisa buka. Bentar, aku bukain. Apa itu?
Buka dulu, Aki Madu aja dah. Buka Matius 12 nomor 15. Kalau nggak bisa Aki Ferry. Gas, kita Yesus mau hamba uji bahasa Tuhan, Indonesianya Yesus bagus hamba nggak sih? Matius yang 12 nomor perikopnya, 15. perikopnya Yesus hamba Tuhan itu. Iya, itu. Jangan kau ngopi ya, Fen. Nggak usah ngopi. Jangan kau ngopi. Besarkan Aki Madu aja, Ustaz Abu ya. Nah, disorong ke kiri. Oke, silakan baca tuh, Fen. Itu perikopnya bacanya apa, Fen? Mana? Yesus Itu. hamba Tuhan. Betul apa salah itu? Betul, tidak ada salah Oke. firman Tuhan. Iya, Yesus hamba Tuhan. Yang hamba siapa? Yang Tuhan siapa? Oke. Ini esai kah atau pilihan ganda nih? Nggak usah muter-muter, katanya mengerti bahasa Indonesia. Tadi kan ngerti bahasa Indonesia, katanya lebih hebat. Yang hamba siapa? Yang Tuhan siapa? Yang hamba Yesus. Ya, dia kan menjadi hamba ke dunia ini. Bukan tanya kau jelaskan yang hamba siapa, yang Tuhan siapa. Katanya ngerti bahasa seperti Indonesia. itu. Loh, saya sudah katakan Yesus itu ternyata hamba. Kau buta huruf juga. Kau bilang kau ngerti bahasa Indonesia. Yang hamba siapa, yang Tuhan siapa? Sebentar. Ada orang. Nah, alasan, iya ke belakang dulu lari, cuci piring. Jadi jangan sombong bilang-bilang orang nggak ngerti bahasa Indonesia. Padahal kau sendiri tidak ngerti bahasa Indonesia. Bos, yang nggak ngerti itu siapa? Di situ Ya saya ayatnya tanya, Yesus adalah yang hamba siapa, yang Tuhan siapa? Yesus Kenapa itu hamba di menghibur dalam diri? konteks itu. Yesus Itu hamba di hamba. dalam konteks. Lalu apa? Itu hamba. Lalu apa lagi? Itu hamba. Iya memang Yaudah, Yesus hamba. Mungkin gini Bang Yunus. Apa Yesus lagi? hamba Tuhan, kan yang hamba di sini Yesus. Tuhannya siapa? Tuhannya siapa di situ? Ayo. Coba, Tuhannya siapa? Kamu ditanya Siapa di situ Tuhannya menurut? siapa? Menurutmu siapa? Tuhan itu. Kau kan yang bilang ngerti bahasa Indonesia. Loh. Kok nanya ke kami? Kita Kan nggak saya boleh bilang mengartikan tadi aneh-aneh. Yesus di situ hamba. Ya, Yesus hamba. Sesuai Terus dengan Tuhannya apa yang siapa? dikatakan oleh Rasul Paulus. Ia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Gak nanya itu, jaka sembung bawa golok. Bukan nanya itu, yang kita nanya yang Tuhan siapa? Gimana ini? Di sini kan Yang di Tuhan sini itu siapa? Oke, di di Tuhan sini kan situ ada Bapa. subjek. Oh, berarti Yesus hambanya Bapa. Iya. Gitu. Oke, baik. Betul. Yang hamba Yesus, yang Tuhan Bapa, yang kamu Betul. Tuhan kan siapa? Nah, kan saya sudah katakan tadi, sesuai dengan perkataan Rasul Paulus, ya kan? Telah Yang mengosongkan hamba Yesus, dirinya, yang Tuhan mengambil Bapa. rupa Dengarkan. seorang hamba. Bahasa Mengapa Indonesianya dia ini, harus bahasa menjadi Indonesia ini. hamba? Enggak nanya itu. Yang hamba Loh. Yesus, yang Tuhan Bapa, yang kamu Tuhan kan siapa? Oke. Baik, saya terima logikanya ya. Kita berlogika yang baik dan benar, oke? Oke, saya ikuti Saya narasimu. tanya loh, ini lagi saya tanya nih. Yang Iya, hamba siap. kan Yesus, Oke. yang Tuhan Bapa, Ya. yang Van Tuhan kan itu siapa? Oke, hamba gitu ya. Ya sudah, berarti yang kau Oke, siap. Tuhan kan hamba. Giliran saya bertanya ya. Betul tidak? Ya, oke, saya iyakan aja dulu. Ya selesai. Berarti Oke. selama ini yang kau imani, yang kau Tuhankan itu bukan Tuhan, tapi Oke, hamba. Oke, siap. Selesai. Selesai ya. Jadi Gantian sosok ya. yang kamu Tuhankan itu adalah hamba, bukan Tuhan. Oke, Lanjut Ustaz sekarang Madu. boleh saya bertanya? Gantian ya. Apa Loh, bertanya apa? Orang sudah selesai. selesai. Kalau kau ingin bertanya sama Ustaz Tata. Lu. Berani bertanya kok, ditanya kok lempar. Saya nggak lempar, mau nanya. Sebentar. Klarifikasi dulu aku, Yunus. Ini Ya, Yesus ini sudah, setuju. Ya, Hamba itu hambanya Yesus. Tuhannya Yesus itu Bapa. hamba. Ya, betul. Terus ada berapa ini berarti? Ada dua. Ini satu, dua. Ya, oke. Ini bukan Tuhan nih berarti. Yang menurutkan kalian kan bukan Tuhan. Menurutmu kan aku tanya sama ke dirimu, Iya, sama saya sudah- diriku sendiri. Hanya orang bodoh, hanya orang gila yang tanya pada diri sendiri. Ya ini apa Yesus? Yesus ini Iya. menurut Anda itu Tuhan atau bukan? Tuhan.
Oh, gelarnya 2 gitu. Iya, dia menjadi hamba karena telah mengosongkan Hamba. dirinya. Tuhan juga. Ada 2 Tuhan, Ye. Oke, siap. Saya terima Berarti- logika Anda. Ya, Iya, berarti siap. Tuhannya 2. 2 atau Iya, saya terima logika Anda seperti itu. Bukan lo Oke. aku tanya berarti Gini di sini gantian dong klarifikasi. tanya. Loh, Masa klarifikasi. Anda terus bertanya? Klarifikasi dulu Tuhannya berapa? Oke, klarifikasi. Oke, siap. Tuhannya berapa? Habis ini saya bertanya ya. Ya, kelarin dulu. Oke, siap. Tuhannya berapa? Tuhannya. Tuhan itu kan gelar, Pak. Ya. Ini kan gelarnya ini gelarnya ini. Ada berapa ini orang? Oke, Tuhan itu Bapa, Yesus itu hamba. Oke, sudah siap. Ada berapa? Apanya? Ada berapa Tuhannya? Tuhannya kan ada 1 di situ, Bapa. Mati aja. Sudah. Berarti ada 1. Iya, betul 1. 1. Berarti ini sama nih. Bapak jadi hamba juga. Kan Yesus yang menjadi hamba. Lah katanya sama. Itu loh. Lah katanya sama. Katanya saya ikut narasimu aja sudah. Yesus itu Tapi ini narasi yang Tuhan kutulis itu Bapa. Tidak, yang kutulis di sini tidak lepas satu pun dari narasimu. Ini kan ada Oke. Yesus, ada Tuhan. Iya, betul. Bapak, Yesus ternyata Tuhan juga. Ada berapa? 1 katamu. Bener, 1 ini. Ya sudah ya. Iya. Ada 2. Nah, Ada 2 berarti Tuhan. Tuhan 2. Ya, betul, 2 2. Tuhan. Oke. Ya. Tuhannya Sudah? kan 2, oke? Ya, Mantap? betul. Mantap. Clear. Oke, giliran saya ya. Giliran saya bertanya ya. Boleh? Nanya. Iya, nanya. Oke, ini saya tanya. Pertanyaan sederhana aja sih sebenarnya. Allah itu kan punya firman ya. Berfirman dia kan? Biar saya yang jawab. Firmannya itu Allah atau bukan? Oke. Saya tanya itu aja. Jadi firman itu sifat ya. Enggak, Seperti saya Tuhan bertanya. itu kuasa. Singkat aja, Pak. Tenang, sabar. Jadi Tuhan berbicara, Tuhan melihat. Saya jawabannya minta. Saya Itu tanya. sifat loh. Kamu kok nanya sifat, ibaratkan gini. Allah itu kuasa, apakah kuasa itu Allah? Oke, siap. Oke. Berarti kesimpulannya bahwa di dalam diri Allah itu ada sifat. Mute giliran ditanya. Nah, ya sudah ku jawab. Terus apa pertanyaannya? Ayo, apa lagi? Kan lucu seperti ini, nggak Ya kooperatif enggak, namanya, udah kan? jangan mute, silakan ayo. Ya, makanya saya tanya. Allah itu kan punya firman, ya kan? Nah, Anda bukan punya, katakan firman firman itu itu adalah sifat. sifatnya. Oke. Jangan ngomong Allah itu punya firman, jangan. Allah itu berfirman, Allah melihat, Oke, itu siap. sifat. Sifatnya itu adalah firman gitu ya Pak ya. Nah, oke, terus. Tanpa dia berfirman, bisa nggak dia menciptakan segala sesuatunya? Kan itu Bisa. pertanyaan dasarnya. Bisa. Bagaimana? Coba tunjukkan dalilnya. Tidak, Ya, kan tunjukkan ya. itu kalau Allah berkehendak, saya pakai 2 data ya, pakai Bible juga ya. Boleh? Don. Loh, dua-duanya. Loh, kan kalau dalam Al-Quran, kalau dia berkehendak, Tidak pernah dia memakai cukup berfirman. Al-Quranmu untuk mendukung Alkitab. Oke, sekarang Saya gini. tidak. Kalau tenang dulu, tenang. Ya, jadi ya, kalau saya pakai Al-Quran, maka kalau Allah berkehendak, dia cukup mengatakan kun. Terus apakah selalu pakai kun? Tidak. Buktinya, menciptakan langit langit dan bumi 6 masa. Bagaimana caranya? Masa berfirman kun sampai 6 masa? Kan tidak mungkin. Atau gini, kalau saya pakai Bible ya, Tuhan menciptakan dengan tangan. Yesaya 41:20, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, yang Maha Kudus, Allah Israel yang menciptakannya. Ibrani 1 ayat 10, dan pada mulanya ya Tuhan engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Buktinya dalam Bibelmu saja pakai tangan, gimana? Iya, itu ada korelasinya juga Pak. Apakah tangan Tuhan itu bukan Tuhan juga, bagian dari Tuhan? Udah, Kan seperti itu. intinya dalam Bibelmu Tuhan menciptakan dengan tangan. Loh, kan saya tanya Al-Quranmu, Pak. Loh, kalau Al-Quran Haruslah engkau bisa dengan percaya diri, kuasa. Pak. Terserah Allah kalau dalam Al-Quran. Dalam berdiskusi itu harus percaya diri. Apa yang Anda percaya, itulah yang menjadi panutan Anda untuk menjawab Ya. gitu loh. Ya terus. Jangan pakai Bibel saya. Bibel saya itu sudah Dua-duanya, kan sempurna. pakai dua-duanya saya.
Kok dua-duanya sih? Loh, gimana sih? Kan Ayo, saya apa bertanya Allahmu kan nggak ada di Kalau kitab saya Allah, begitu. kalau dia berkehendak, dia bisa dengan cukup kun bisa. Contohnya, hamil Maria. Atau dia menciptakan Itu berbicara langit dan nggak? bumi 6 masa. Gimana? Ya itu kan dia berkata-kata. Loh, gimana? 6 masa dia berkata-kata. Berarti selama 6 masa ini berfirman. Kun fayakun. Nah, coba sekarang gini, misalnya saya menciptakan sesuatu 6 masa. Apakah? Kan kalau dengan berkata kan langsung jadi kan? Misalnya saya menciptakan, jadilah bumi. Nggak usah 6 masa kalau kayak gitu. Ngapain ada proses masih 6 masa? Ayo. Aduh. Begini ya, untuk oten-oten yang bertanya, kalau sudah selesai bertanya, dengarkan dulu. Kalau mau disanggah setelah nanti selesai menjawab, jangan lagi dijawab ngoceh. Pusing, cateng. Pak Antropo Muslim apa Kristen, Pak? Assalamualaikum, saya Muslim, Pak. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bapak? Ya, melihat jawaban dari Van itu lucu. Dia pertanyaan dia. Dia ingin memaksakan teologi pemahaman firman itu kepada muslimnya, nggak nyambung. Dan kita memahami bahwa firman, maha melihat apa itu sifat, sedangkan mereka memahami kata firman itu subjek, itu sesuatu yang lain daripada sang Tuhan itu sendiri. Iya, mereka memaksakan jawaban. Bentar, abangku izin. Pikiran mereka lucu. Oke, abangku. Izin, abangku. Izin, Pak. Aku udah nulis. Wah, bomor gue galak. Aduh, ya Allah. Biar dulu ya sama Kristen ya, sabar. Ini kakek saya ini Ustaz Tata, aman Pak, santai. Coba oten yang agak enak, kenapa? Aduh, ini si Pan. Ya, begitu ya banyak. Kalau bertanya sedang dijawab, dengarkan dulu. Kalau ingin disanggah setelah selesai dijawab ya Pan ya. Sedikit Ustadz Abu ya, mungkin supaya dengan sebelum ditelepon ini Pak Presiden katanya Ustadz Tata ini Pak Anggur Asam. Enggak, clear sebenarnya sangat jelas terang benderang gitu, sampai bom-bom itu mengakui kecerdasan Ustadz Tata ya, sampai dia bilang, Anggur Asam, Ustadz Tatamu itu kok cerdas, pinter, paham Bible, paham Al-Quran. Nah, pernyataan-pernyataan yang disampaikan Ustadz Tata ini clear. Jadi ada pertanyaan, apakah tadi kan pertanyaan tentang firman? Nah, udah dijawab tentang firman itu apa. Kemudian dilanjut lagi pertanyaan berikutnya. Padahal Ustaz Tata belum selesai nih menjelaskan. Ditembak, dipotong. Apa Tuhan itu hanya harus dengar tanpa firman? Bisa. Ustaz Tata sudah menjawab. Bisa. Tanpa firman dia menciptakan. Tidak harus berfirman. Buktinya contohnya apa? Di Kejadian disampaikan di dalam Bible. Ini kitabnya orang Yahudi ya, bukan kitabnya Kristen ya, yang dicolong ini. Kemudian di kitab Al-Quran dia komparasi. Artinya dia memang akademis, pintar dia. Ustaz Tata nih diakui oleh bom-bom. Dia bilang, bagaimana cara Tuhan ini? Apakah dengan berfirman saja? Tidak, bisa saja ketika penciptaan langit dan bumi. Dia dengan 6 masa. Kalau pada saat penciptaan langit dan bumi dia bilang dengan 6 masa dengan firman, apakah selama 6 masa itu dia Tuhan bilang firman selama 6 masa? Artinya tidak, itu melalui proses. Dan kita pakai data sedikit ya, ini kita cerdaskan nih teman-teman Kristen, bahwa firman itu menurut Bible ini ya, menurut orang-orang pintar, orang bukan kayak orang botol-botol ini yang Kristen botol. Menurut Bible itu adalah sifat, betul. Menurut sifat ini bukan makhluk, bukan orang atau bukan sosok lain atau yang menjadi makhluk, tidak. Firman itu adalah sifat yang melekat pada Tuhan. Tuhan punya sifat maha pengasih, maha penyayang, maha berfirman. Itu sifat. Itu sifat, bukan makhluk bentuk. Nah, ketika dikatakan di Bible, apa itu firman? Firman itu berasal dari kata logos. Apa itu logos? Itu adalah perkataan. Ini dari Bible ya, penjelasan nih, orang-orang pintar, bukan orang botol ini yang didoktrin oleh gereja. Firman adalah makhluk atau sosok gitu. Nih, dia bilang perkataan, kata-kata, pengajaran, itu firman. Peraturan-peraturan,
Kisah-kisah, doa, nasihat itu yang datang dari Tuhan. Itulah firman. Makanya di dalam Al-Quran atau di dalam kitab-kitab suci isinya firman Tuhan. Apa yang isinya? Yaitu tentang firman-firman atau perkataan Tuhan. Di sana ada pemberitaan, ada pengajaran, ada peraturan, ada kisah-kisah, ada tentang bagaimana cara berdoa, ada tentang nasihat. Itulah firman. Oke, terima kasih dari saya. Dilanjut lagi Ustaz Tata. Luar biasa Ustaz Bapak. Salam dari Bom Bom. Terima kasih Ustaz Bapak. Luar biasa. Buya, jangan hilang Buya. Aduh. Parah nih anggur asam. Buat mental Sivan jadi langsung kecurut. Akhirnya dengar kayak gitu ketahuan dan nggak berani lagi kan? Oh kata siapa? Santai aja. Enggak, saya hanya menyampaikan saya hanya menyampaikan ini aja penghargaan apresiasi kepada Ustadz Tata dari Bom Bom. Itu pendeta besar, itu pendeta hari Minggu itu. Iya. Nah, itu dia menghormati bagaimana cerdasnya Ustadz Tata. Jadi paham ya? Oke, udah paham belum? Iya, kalau cerdas menghibur itu memang juga ada, memang. Sekarang kamu mau diskusi dengan saya. Sekarang Van, mau kamu diskusi dengan saya? Apa yang kamu kuasai dalam Bible kamu? Ya, kalau saya kuasai ya saya jawab. Itu karena saya kan bukan juga ahli kitab gitu ya. Saya cuman seadanya lah, sepandainya saya bisa menjawab seperti itu Pak. Sengaknya, enggak nguatin sengaknya, bener. Kalau tidak ada yang kamu kuasai, saya tidak mau dialog. Kau ya, kalau mau lawan Ustaz Tata, silakan aja Bang Yunus, selanjut aja. Nanti kalau masalah bertanya saya nanti yang ngademin. Kalau lawan Ustaz Tata, itu orang bilang tuh babak belur parah tuh sampai keluar mimisan di sebelah kiri kanan. Si Abu tinju itu. Ustaz Tata Abu ya udah tenggelam ini, bahaya ini. Bahaya dari tadi Bang Wan. Abu ya jangan tidur dong. Enggak, Ustaz Abu ya lagi telepon. Tapi nggak boleh dia ngopi gitu, bisa rungkat loh. Aduh, kita kemana lagi kalau rungkat ini? Ini room udah kayak gimana semua? Lagi ada telepon mungkin Bunda, Ustaz Abu ya. Iya, biasanya mungkin telepon dari Bom Bom, biasanya ditelepon oleh Bom Bom itu. Dia bilang jangan dicerdaskan semua gitu jemaat Kristen. Dia bilang takut Bom Bom ini katanya. Biar Bom Bom gak kehilangan jemaat. Hilang persepuluhannya hilang. Van, lebih jahat mana kamu sama Paulus? Ngomong kami udah cerdas. Jangan begitu ngomongnya. Kami udah cerdas tentang agama kami. Jangan enggak ada yang bilang cerdas. Kami nggak perlu ocehan kalian itu. Kami nggak perlu itu. Kami udah tahu tentang agama kami. Mulai tantrum udah nggak bisa jawab. Bukan mulai tantrum, tapi omongan kamu itu cerdas dengan kami. Ini coba. Dari semalam nih dia nggak tidur nih si Bang Ferry ini nggak tidur dari semalam. Tuhan mati apa enggak? Udah jelas-jelas di Bible bilang Tuhan mati. Pertanyaan aku aja kamu nggak bisa kamu jawab bermutar-mutar. Yang mana nggak ada. Semalam udah selesai urusannya. Belum jawab. Kasih nggak ada hostnya nanti rungkat ke Bennett. Udah Berry kamu udah ikutan. Ini ada Sivan aja. Harus rebutan Sivan aja. Kamu kan dari tadi ngomong terus, Sivan aja, Van. Saya tanggapin lanjut, itu Van. Karena kalian bilang kita cerdaskan Oten. Nggak perlu ngomong kayak gitu, Bang. Kami udah cerdas. Memang harus begitu. Ya udah saya langsung aja. Ya udah saya tutup poin aja. Cari lagi tentang Alkitab kami udah tahu. Ya udah saya tutup poin aja. Ya udah Berry, karena kamu ngeyel terus, saya tutup poin. Baca 1 Korintus 4 nomor 10. Itu saya tutup poin. Dari tadi kamu marah-marah kan? Baca 1 Korintus 4 nomor 10. Ini lagi saya baca. Saya nggak bisa buka Alkitab. Iya, kamu kan mengatakan bahwa umat Islam ini merasa cerdas dan kamu itu BODO. Sekarang saya langsung tutup poin. Baca 1 Korintus 4 nomor 10. Cerdaskan lagi Kristen. Kami udah cerdas. Dari mana cerdasnya? Ya kalau kamu sudah cerdas, tolong baca 1 Korintus 4 nomor 10, gitu loh. Aku lagi berani baca. Korintus 4:10 ya. Tunggu. Enggak ada klik. Mimila mau bacakan itu 1 Korintus 4 nomor 10. 1 Korintus 4 nomor 10.
4 nomor 10. Tunggu sebentar. Susah kali nih. Indonesia ya, bahasa Indonesia ya.